Orang yang suka darah tinggi atau temperamen atau orang yang berpola pikir negatif itu bisa mengakibatkan stroke. Selamat pagi, salam sehat. Pada intinya kali ini saya akan menjelaskan masalah berbicara stroke ya. Jadi calon problem stroke itu apa aja. Nah, setelah itu terjadi stroke dan dia akan mengakibatkan apa aja. Tapi sebelum itu, saya mohon maaf, saya baru bikin YouTube lagi karena baru sempat masalah waktu, dan saya nanti akan menjelaskan yang masalah problem skapula. Ya, skapula di bagian belikat belakang, ya. Biasa dia nyamber ke bagian tangan, dan itu ada efek-efeknya, udah mulai agak kesemutan. Nah, itu calon-calon ya. Oke, nanti akan saya jelaskan lagi. Yang kali ini kita kembali ke masalah stroke. Jadi stroke ini ada stroke ringan, ada stroke sedang, ada stroke berat. Kalau udah berat kan udah pasti gejala stroke-nya macam-macam. Entah mungkin pas tiba-tiba jatuh, tiba-tiba lumpuh separoh, lama-lama ngejala ke kaki, akhirnya merambat ke semua badan. Itulah yang terjadi stroke lumpuh atau stroke berat. Nah, kalau stroke ringan pun juga masih dibilang paling dia masih ada di dalam tingkat sadar. Jadi tingkat sadar mungkin tangan doang udah mulai stroke gitu loh, pelan-pelan. Nah, itu harus segera diatasin. Dan kali ini saya akan ngasih tips yang dimana udah hati-hati dalam gejala stroke. Jadi kita menghindari, antisipasi ya, karena kita berbicara kesehatan. Oke, jadi begini. Satu hal, contoh simple. Stroke itu, sebelum stroke udah pasti dia punya problem ya. Dan hati-hati, orang yang suka darah tinggi atau temperamen atau orang yang berpola pikir negatif itu bisa mengakibatkan stroke. Nah, makanya efek stroke ini bisa dibilang sangat bahaya. Kuncinya gimana? Kuncinya itu kita harus berusaha belajar tenang, belajar menyikapi dalam segala sesuatu, belajar sabar lah, udah pasti ya gitu loh. Karena itu ada bawaannya tergesa-gesa, akhirnya jadi mengakibatkan sesuatu yang problem, jadi problem stroke. Jadi contohnya gini, contohnya dia ada stroke, seumpama stroke pembuluh darah pecah di kepala, atau stroke pas ketika jatuh, yang udah pernah jatuh, yang di bagian biasanya di skapula ya, di skapula belakang atau di lower back pain atau di bagian bone, dan itu pasti berawal dari saraf yang udah pasti bone atau ligamen yang nyambungin tulang sama tulang, dia kausan, akhirnya dia ada saraf, sedikit saraf ataupun banyak yang keluar. Nah, pas begitu jatuh kena benturan, nah itu baru namanya stroke berat. Stroke berat ini harus waspada dan hati-hati. Oke, kalau stroke ringan biasanya di bagian kepala. Biasanya pembuluh darah pecah ya, pembuluh darah pecah kecil, pecah besar, atau pecah sedang. Syukur-syukur nggak sampai operasi, dan syukur-syukur kita semua sehat dan nggak sampai stroke. Jadi gini, orang kalau udah pasti kena stroke, pasti mau kena stroke, dan itu orangnya udah mulai agak temperamen, dan itu waspada ya, waspada. Kenapa? Karena ada pembuluh darah ke otak yang agak menghambat ataupun tersumbat. Ya mohon maaf ya, buat mungkin saya juga pernah gitu loh. Tapi kali ini kita belajar menyikapi. Jadi kita harus menyikapi dengan tenang, dengan sabar, dengan rileks, dan segala sesuatunya kita harus benar-benar bisa menyikapi, dan itu waspada. Kuncinya gimana? Makanya kenapa orang pas ketika kena stroke ataupun orang tua, dan hati-hati, mereka selalu dianjurkan oleh dokter jalan pagi pak, jalan sore, ataupun mau siang, jalan minimal 25 menit, jalan aja, jalan. Karena di situ kita dapat benefitnya banyak buat memperlancar pembuluh darah arteri ke vena. Ya kan, otomatis yang dari jantung didorong ke kaki, didongkrak lagi, disupport lagi ke atas, terus sampai pembuluh darah ujung kepala sampai ujung kaki, itu semuanya bergerak dan mengakibatkan efeknya lancar, dan otomatis semakin sehat ya, dan otomatis semakin sehat.
Intinya itu, kalau berbicara masalah stroke, waspada stroke ya, kita berbicara masalah waspada stroke sebelum terjadi. Jadi udah pasti ini harus hati-hati juga. Nah, harus hati-hati juga. Ya mungkin buat yang di non-Islam mungkin berdoa ke Tuhan gitu. Dan buat yang di Islam mungkin berdoa ke Tuhan, ke Sang Maha Kuasa, ya itu bisa membuat kita semakin tenang ya. Tenang, jadi bersyukur, hadapin, jalani, nikmatin gitu. Intinya seperti itu. Ini bukan berbicara agama ya, saya pun juga agama masih awam banget. Karena ini kita real, logika, dan kenyataan. Dan setelah orang yang udah kena stroke, percaya atau enggak, temperamennya enggak stabil. Nah, akhirnya temperamennya nggak stabil. Kenapa? Karena, mohon maaf, mungkin pembuluh darahnya udah agak konslet atau udah ada problem ya. Dan itu masih bisa diantisipasi, masih bisa disembuhin. Saya yakin 100% masih bisa disembuhin. Intinya seperti itu. Karena ini saya berbicara pengalaman dan riset ya. Dan saya juga punya klien dokter juga, saya suka konsultasi masalah dunia kesehatan. Dan saya punya klien yang stroke ataupun gejala-gejala stroke ya. Oke. Pada intinya kita tetap stay safe, sehat, jaga pola makan. Dan pola makan ini penting ya, jaga pola makan. Hati-hati, jaga banget pola makan. Ya, pokoknya intinya seperti itu. Dan ini penjelasan pembukaan untuk saya memulai YouTube channel lagi. Terima kasih untuk supportnya. Ya semoga lancar lah. Intinya kita bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih, salam sehat, sehat selalu untuk semuanya.